Itu kan yang memutus, majelis hakim nggak pernah menyampaikan apa-apa. Bang, yang menjadi pemantik atau daya tarik pada publik adalah di mana opini yang beredar lelaki tersebut yang disebut berduaan dengan Paul itu Baim mengenal juga dengan secara dekat. Bukan persoalan kenal, Pak. Ini persoalan menjaga kehormatan istri. Istri harusnya bisa menjaga kehormatannya. Apapun tidak dibenarkan berduaan di kamar. Titik. Titik. Sudahlah, sudah aturannya ini tidak berduaan tidak dengan muhrim itu sudah hukumnya haram. Anda mau rubah-rubah aturan hukum Islam? Nggak usah lah seperti ini. Anda itu sudah melanggar syariat Islam. Nggak usah mencari pembenaran. Seakan-akan itu dibolehkan. Islam itu sudah garisnya menyatakan seseorang yang berduaan dengan lelaki yang bukan muhrimnya itu haram. Dan itu nuzuz. Nuzuz itu istri durhaka. Anda itu istri durhaka. Nggak usah lagi udah kesana kemari. Janganlah, kasihan masyarakat. Apalagi orang tidak bisa membedakan antara perselingkuhan, antara nusus itu ada nusus besar, ada nusus kecil. Nusus besar itu perzinahan, nusus kecil itu perselingkuhan. Yang mengkhianati seorang suami itu adalah nusus. Yang mendurhakai suami itu nusus. Tapi kalau perzinahan itu persoalannya beda. Itu diatur dalam surat An-Nur kalau seingat saya. Kalau saya salah mohon maaf. Ya, di situ lebih tegas lagi aturannya. Ya, ini beda persoalannya. Kalau nggak ngerti hukum Islam, please, tolonglah hormati agama saya. Hormati agama Islam kami. Janganlah Anda kalau tidak paham, Anda masuk di persoalan sendiri. Persoalan ini. Karena ini mencakup kompilasi Islam juga ya. Al-Quran dasar hukumnya. Dan ini Kompilasi hukum Islam di Al-Quran, di hadis ada di beberapa pendapat para fuqaha, para ahli fikih semua menyatakan bahwa istri yang nusus itu istri yang durhaka. Yang durhaka itu seperti apa? Membohongi suami, mengkhianati suami, berduaan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya. Itu adalah istri yang durhaka kepada suami, titik. Itu hukum Islam. Tidak ada tafsir, tidak ada di KUH Perdata ini. Adanya di kompilasi hukum Islam. Adanya pendapat ahli, para alim ulama. Hormati alim ulama kami. Mohon, ya, hormati syariat Islam yang diterapkan dalam persoalan ini. Itu saja yang saya minta. Oke, Bang. Kalau persoalan rekaman tersebut, siapa sih ini Bang dalam dibalik ini Bang? Tidak ada dalang, wong itu rekaman memang direkam di depan dia kok. Saya rekam ya untuk bukti kok, udah dikasih tahu kok. Tapi kok bisa sampai muncul? Saya nggak tahu, tanyakan orang yang mengetahui. Yang jelas itu bukti ada di persidangan. Nah, pada saat di persidangan bukti itu saya serahkan ada 3. Ada 3 yang saya buat. 1 saya serahkan kepada majelis hakim, 1 saya serahkan kepada termohon, 1 ada kepada pihak Baim, simpan lagi untuk arsip. Jadi ada 3 yang punya itu. Ya, tanya di antara 3 ini. Yang jelas Baim tidak pernah mempublish itu. Saya nggak tahu dari mana. Saya pun tidak mungkin, ngapain, saya juga banyak urusan. Memang nggak ada kerjaan apa ngurusin begituan. Tapi dalam arti Abang sebenarnya mencari tahu juga nggak sih siapa yang ini? Nggak ngapain, itu bukan kerjaan saya. Ini bagian Nggak ada lah, udah dibuktikan di persidangan, nggak ada masalah itu. Dan itu sudah diakui kebenarannya. Terus masalahnya di mana? Kata beliau itu bukan keseluruhan tapi di-cut-cut. Cut-cut bukan saya kalau cut-cut. Wong itu ada di persidangan kok. Artinya begini, mau di-cut, mau sepotong-sepotong, mau setengah-setengah, mau koma, yang jelas memang itu adalah percakapan mereka. Di situ terbukti seorang istri yang telah mengkhianati suaminya. Ya. Seorang istri yang kangen-kangenan dengan orang lain, suaminya membaca. Ya, mau sepotong percakapannya, mau 1, mau koma, yang jelas itu percakapannya mereka berdua, dan di situ terbukti dia lagi sayang-sayangan, kangen-kangenan dengan seorang laki-laki yang bukan muhrimnya, yang menurut syariat saya umat Islam itu haram hukumnya. Titik. Oke
Oke, berarti dalam arti memang sudah diketahui ya Bang, bukan berarti dia kan mengelak terus, saya tidak tahu bahwa Ya kan dia pernah, jadi yang bicara ini nggak pernah ikut sidang. Sidang itu saya ingatkan ya, sidang dimulai Oktober dan berakhir 16. Satu kali pun tidak pernah tahu bagaimana proses barang bukti diserahkan, bagaimana bukti diverifikasi itu rekaman, dibenarkan, HP-nya dibuka, bisa dibuka satu. Dan itu nggak ada yang tahu yang ikut sidang. Nah yang ikut sidang saya aja santai aja, makanya saya bilang di saat seseorang tidak tahu apa-apa kesana kemari, saya khawatir ini terjadi ke halu nih, lagi halu sekarang dia, ya. Oke Bang, jadi gimana ya Bang dampak dari ini nanti asuh anak dan Apa dampak yang bagaimana? anak-anak gimana ini nanti ke depan ini? Ya anak-anak itu demi keselamatan anak-anak ya seharusnya ke Baim, titik. Dia akan diperjuangkan itu. Tetap saya perjuangkan seperti itu. Oke, walaupun memang masih di bawah usia kan seharusnya pada umumnya sama ibu. Ya itu kalau baca tidak pernah membaca peraturan surat edaran Mahkamah Agung, Anda tidak pernah membaca jurisprudensi, ya Anda punya cara berpikir seperti ini. Jadi biasakan Anda membaca literlek beberapa aturan-aturan jurisprudensi dan surat edaran. Surat edaran Mahkamah Agung itu menyatakan yang terbaik buat anak-anak. Jadi tidak harus kepada seorang ibu, apalagi ya sangat membahayakan anak tersebut. Nah, itu perlu jadi pertimbangan ya, seperti itu. Oke. Tapi dalam arti di sini Paula tidak mendapatkan apa-apa dong, biaya untuk anak, biaya Istri nusus itu ada aturannya, orang nusus itu memang tidak mendapatkan nafkah. Itu di kompilasi hukum Islam ada, di jurisprudensi Mahkamah Agung ada, di surat edaran Mahkamah Agung ada, itu peraturan. Peraturan itu jangan menyalahkan kami. Itu ada aturan yang harus ditegakkan, seperti itu. Berarti timbul nih Bang, ada kemungkinan nggak sih Bang dia memperjuangkan nafkah? Ya orang namanya banding ya kan dia sudah mengajukan upaya banding, itu hak kok. Yang jelas apa yang diputuskan itu sudah sesuai. Seorang istri yang nusus tidak mendapatkan nafkah. Oke. Bang, terus Baim di Bali berlibur atau seperti apa nih Bang? Oh, saya nggak ngurusin pribadi klien saya ya. Oke. Tapi sejauh ini anak-anak baik-baik aja atau Nggak tahu saya. belum juga tahu? Saya bukan nggak ngurusin yang begituan. Saya ngurusin banding berarti ngurusi hukumnya. Hasil banding kapan? Gitu? Masih lama. Kami banding, kami juga dikasih hak untuk membuat kontra memori banding. Jadi satu sama lain menyerahkan memori banding dan akan menyerahkan kontra memori banding dalam waktu dekat. Nanti perkembangan lebih lanjut saya sampaikan. Yang jelas saya hanya mohon kepada siapapun juga, boleh Anda masuk di dalam persoalan-persoalan tertentu, tapi tolonglah pada saat persoalan itu terkait dengan pelaksanaan syariat agama Islam, tolong Anda jangan masuk. Itu saja yang saya sarankan. Kami tidak pernah melarang Anda untuk ikut meramaikan suasana, silakan. Tapi tolong begitu ini terkait dengan syariat agama Islam, pelaksanaan syariat agama Islam yang dilaksanakan oleh pengadilan, tolong hormati pelaksanaan syariat agama Islam kami ya, seperti itu. Oke. Terima kasih Bang. Bang, soal NM boleh nggak Bang dikit?